Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahul habibul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan segala nikmatnya itu kita semua berkenan dan dapat dilangkahkan kaki kita mudah menuju masjid ini. Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang istiqomah. Dan kita semua berdoa dan berharap semoga kita juga senantiasa dapat mengikuti sunnah-sunnah serta jejak beliau, sehingga insya Allah di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, selaku khatib, sebagaimana menjadi rukun, senantiasa mewasiatkan takwa kepada diri khatib khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bangsa kita masih dalam suasana memperingati kemerdekaan, patut bersyukur bahwasanya Allah masih memberikan begitu banyak kepada kita semua, sehingga dalam rangka mengisi kemerdekaan yang diwariskan oleh para pejuang kita, kita hendaknya tidak lupa bersyukur dan hendaklah menjaga apa-apa yang menjadi wasiat dari para pendahulu kita. Salah satunya ada dengan adanya persatuan, sehingga dengan persatuan itu kita dapat memberikan begitu manfaat kepada umat dan bangsa. Suatu umat dan bangsa yang pasang surut, ada saatnya di mana kita hidup dengan kemuliaan dan juga kejayaan. Namun pada suatu masa, sebuah keniscayaan juga bahwa dalam kehinaan dan kesengsaraan akan mengalaminya. Sehingga dalam catatan sejarah ada sebagian umat yang terpuruk dan juga ada sebagian umat yang dalam masa kejayaan. Dalam suasana memperingati kemerdekaan ini sebagai umat dan bangsa Indonesia, kita tentu saja tidak ingin terpuruk. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai dan mencari tahu apa-apa sebab yang dapat menyebabkan umat atau bangsa ini dapat terpecah, sehingga kita semua dapat mencegahnya sejak saat dini. Dan bila tanda-tanda itu sudah ada, agar kita bisa menghentikannya segera. Setidaknya ada 3 hal yang dapat menyebabkan perpecahan di kalangan umat dan bangsa. Yang pertama yaitu ketika rasa malu sudah tidak ada. Dalam sebuah hadis atau ungkapan disebutkan, al-haya'u sab'atu minal iman. Oleh karena itu, bila rasa malu tidak dimiliki oleh kita, maka niscaya kita akan melakukan apa saja sekehendak hati kita, tanpa peduli apa akibat dan dampak dan mudaratnya. Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari
Inna mimma adorokan nas min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna masya'ta. Yang artinya sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari ungkapan kenabian yang pertama adalah jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendak hatimu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang kedua, hal yang dapat membuat kehancuran atau perpecahan sebuah bangsa yaitu adalah tercabutnya amanah. Sesudah rasa malu tercabut dari diri manusia, dari jiwa seseorang, maka ia tidak peduli lagi dengan citra dirinya yang rusak. Karenanya ia pun akan mengabaikan amanah yang dibebankan kepadanya. Dalam hidup ini kita mendapatkan begitu banyak amanah, baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari sesama manusia. Secara harfiah, amanah artinya dipercaya. Dan secara khusus, amanah berarti mengembalikan sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepadanya. Adapun makna secara umum adalah menyampaikan atau melaksanakan sesuatu yang ditugaskan kepadanya. Sifat ini bukan hanya penting karena termasuk akhlak yang mulia, tapi justru kualitas keimanan seseorang sangat bergantung kepada apakah ia bisa menjalankan amanah atau malah berkhianat. Oleh karena itu dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Yang artinya tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena amanah menjadi sesuatu yang sangat penting, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk menunaikan amanah sebagaimana firman yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58. Tanda-tanda kehancuran dan keterpurukan sebagai bangsa sudah banyak terjadi. Jabatan yang merupakan amanah seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan. Penegakan hukum masih tebang pilih, korupsi banyak terjadi, dan begitu seterusnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, hal yang dapat membuat bangsa ini terpuruk dan terpecah belah, yaitu tercabutnya rasa kasih sayang. Saling kasih sayang merupakan salah satu kunci kekuatan umat Islam dan bangsa. Ini tercermin pada sikap hormat menghormati, berbaik sangka, tolong menolong, bahkan mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Bila kasih sayang telah tercabut dari jiwa kita, yang terjadi adalah konflik dan permusuhan yang bermula dari sikap marah. Karenanya sikap marah itu adalah sikap yang mesti kita hindari. Al-ghadab atau marah merupakan salah satu sifat yang sangat berbahaya. Ini menghancurkan manusia secara pribadi maupun secara kelompok. Karenanya sesama muslim seharusnya tidak saling menunjukkan kemarahan. Ada beberapa dari sifat marah yang harus kita waspadai. Sifat dari marah itu yang pertama adalah merusak iman. Karena semestinya bila seseorang sudah beriman, dia tidak akan memiliki akhlak yang mulia. Dia akan memiliki akhlak yang mulia, yang salah satunya adalah mengendalikan amarah, sehingga tidak mungkin dia marah kepada orang lain. Kemudian marah itu juga dapat merusak iman, seperti pahitnya jadam merusak manisnya madu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, sifat marah juga akan mudah menyulut kemarahan orang lain, sehingga hubungan kita dengan orang lain juga bisa menjadi renggang, bahkan terputus sama sekali. Oleh karena itu, seseorang baru disebut sebagai orang yang kuat ketika ia mampu mengendalikan dirinya pada saat marah, sehingga kemarahan itu dalam rangka kebencian, bukan dalam rangka kebatilan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang kuat bukanlah yang dapat mengalahkan musuh,
Namun yang kuat adalah orang yang dapat mengontrol dirinya karena marahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan ini menjadi jelas bagi kita bahwa tanda-tanda kehancuran harus kita jauhi dan kita hindari, baik dari diri kita pribadi maupun keluarga, maupun jamaah dan masyarakat dan bangsa, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Demikian khutbah Jumat ini. Semoga khutbah yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menyadarkan kepada kita bahwa keselamatan umat dan bangsa harus kita utamakan dari segala kehancuran dan keterbelahan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salah dari kami pribadi. Aku al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.